Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil PPT kami dengan judul Sintesis solid dari silika sebagai katalis dalam pembuatan biodiesel dari minyak jelantah. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri atas nama Wilfrida Warflau dengan NPM 52200049. Risia Dominguez CU NPM 52200036. Saya atas nama Sanci Welmin Bani dengan NPM 52200038. Saya atas nama Elfrida Saku dengan NPM 52200040. Di sini pendahuluan, di mana solid itu berperan sebagai katalisator yang merupakan salah satu mineral yang banyak ditemukan di Indonesia dengan bentuk yang hampir murni, relatif murah. Di mana solid itu dapat dimodifikasi sesuai dengan keperluan pemakai dan dapat digunakan untuk tujuan tertentu seperti penukar ion, absorben, dan katalisator. Di sini dikarenakan karena struktur kristal solid mudah diatur. Jadi, pada penelitian ini menggunakan abu sekam padi yang sebagai sumber silika dalam mensintesis solid. Jadi, di sini solid itu sebagai katalisator anorganik yang memiliki keunggulan diantaranya dapat mempertahankan aktivitas tinggi pada siklus berlipat ganda, mudah diregenerasi dan bekerja pada rentang temperatur yang luas, serta efektif beroperasi dalam kondisi asam. Yang berikut metode. Dalam metode ini terdapat bahan dan alat. Selanjutnya prosedur kerja. Pada bagian pertama itu preparasi abu sekam padi, di mana sekam padi dibersihkan dari pengotor dan dikeringkan di matahari dengan menggunakan oven dan diaduk pada suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam. Diabukan dalam kamar pada suhu 600 derajat Celcius selama 4 jam. Kemudian abu sekam padi diaduk menggunakan air, lalu ditimbang sebanyak 60 gram dicampur dengan 240 ml asam klorida 2 molar, direndam selama 4 jam. Lalu disaring dan dicuci dengan aqua sampai warna netral dan parekan yang dihasilkan dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 8 jam. Yang berikut pembuatan natrium silika, di mana abu sekam padi diambil sebanyak 35,03 gram, ditambahkan 300 ml natrium hidroksida 6 molar, dicampurkan lalu dipanaskan dalam suhu 80 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian lakukan disaring sehingga dikeluarkan natrium silika. Yang berikut pembuatan natrium aluminat. Natrium hidroksida diambil sebanyak 36,03 gram, dilarutkan dalam 300 ml aqueous, kemudian dipanaskan dan ditambahkan 15 gram aluminium hidroksida sedikit demi sedikit sambil dilakukan pengadukan sehingga terbentuk larutan natrium aluminat. Yang berikut sintesis dan karakteristik solid, di mana sintesis solid dilarutkan natrium silika direaksikan dengan larutan natrium aluminat dalam autoklaf, kemudian dipanaskan pada oven dengan suhu 160 derajat Celcius selama 7 jam dan solid yang dihasilkan dikarakterisasi menggunakan FPIR dan XRD. Dan preparasi minyak jelantah, di mana minyak jelantah itu dipanaskan pada suhu 100-120 derajat untuk menguapkan air, kemudian disaring dengan kertas saring untuk memisahkan minyak dengan pengatur padat yang berukuran besar. Kemudian lapisan minyak yang cair dipisahkan lagi dengan corong pisau. Yang berikut pembuatan biodiesel. Di sini pembuatan biodiesel itu menggunakan perhitungan tandaman, menggunakan rumus tandaman persen, di mana sama dengan W1 kali W2 dikali dengan 100%, di mana W1 itu sebagai berat lapisan atas yang berupa biodiesel atau biodiesel dalam gram, dan W2 adalah berat minyak jelantah dalam gram. Yang berikut analisis karakteristik biodiesel, di mana biodiesel hasil reaksi transverifikasi selanjutnya dilakukan analisis kualitatif antara lain densitas
viskositas dengan asam dan kadar air. Di sini hasil yang pertama itu pada abu sekam padi, di mana sekam padi tersebut dibersihkan dari pengotor dengan cara dicuci dengan air, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari, serta dioven dengan tujuan untuk menghilangkan kadar air dalam abu sekam padi. Dan di sini pada penelitian ini abu sekam padi dikeringkan selama 1 hari. Selanjutnya sekam padi diaktifasi, dilakukan secara fisik dan kimia, di mana aktivasi sekam padi secara fisik dilakukan dengan mengabuankan di dalam tanur pada suhu 600 derajat Celcius selama 4 jam, sehingga diperoleh abu sekam padi dengan kandungan silika yang tinggi. Dan untuk aktivasi secara kimia itu menggunakan proses refleks sekam padi dengan asam klorida pada konsentrasi 2 molar. Dan di sini abu sekam padi yang telah dikeringkan selanjutnya digunakan untuk sintesis solid yang meliputi 2 tahap. Yang pertama itu pembuatan natrium silikat dan pembuatan natrium aluminat. Di sini mekanisme yang terjadi pada saat perlarutan tersebut dihasilkan adalah terlarutnya sedikit padatan dalam air, difusi saat terlarut, dan timbulnya senyawa yang berbeda dari padatan terlarut. Adapun reaksi solid sintesis solid dari abu sekam padi yaitu sebagai berikut di sini: natrium silikat ditambahkan dengan natrium aluminat, maka akan menghasilkan solid sintesis. Di sini terdapat pembentukan struktur pembentukan solid sintesis. Yang berikut karakterisasi solid. Karakterisasi menggunakan metode spektroskopi FPIF digunakan untuk menentukan gugus fungsi dari solid hasil sintesis. Karakterisasi dilakukan pada dengan gelombang antara 400 sampai 4000 cm-1 yang hasil analisisnya disajikan dalam spektrum. Di sini terdapat hasil spektrum FPIF solid hasil sintesis. Yang berikut perbandingan gugus fungsi solid sintesis. Di sini interpretasi spektra FPIF dan solid sintesis dari sekam padi. Dan ini hasil dari perbandingan gugus fungsi solid sintesis. Karakterisasi dengan XRD dilakukan untuk mengetahui struktur dan jenis mineral yang tersusun dalam solid sintesis, di mana hasil karakterisasi menggunakan XRD pada solid sintesis dilakukan pada kisaran suhu 2 peta antara 10 sampai 90 derajat, dan hasil analisis dapat dilihat pada di kartogram XRD solid hasil sintesis. Yang berikut perbandingan interpretasi di kartogram solid hasil sintesis dan solid standar terdapat pada penelitian ini menggunakan 2 dasar dan minyak jelantah untuk digunakan menjadi sintesis solid. Minyak jelantah dalam penelitian ini merupakan minyak jelantah hasil penggorengan ikan sebanyak 4 kali, di mana minyak jelantah itu dipanaskan pada suhu 100 sampai 120 derajat Celcius untuk menguapkan air, kemudian disaring dengan tujuan untuk memisahkan minyak dengan pengotor padat yang berukuran besar. Yang berikut biodiesel, di mana biodiesel proses pembuatan biodiesel melalui reaksi transverifikasi pada penelitian ini dilakukan dengan pencampuran metanol dan minyak jelantah dengan perbandingan berat campuran 4:1, karena berdasarkan penelitian dilakukan yang dihasilkan akan terlalu tinggi jika jumlah metanol lebih banyak daripada minyak jelantah. Dan ini hasil pemisahan proses pemisahan biodiesel. Yang berikut dalam proses transverifikasi akan disebut juga alkoholisis. Ini terjadi konversi trigliserida menjadi metil ester melalui reaksi dengan alkohol dan menghasilkan produk samping gliserat. Di sini reaksi transverifikasi trigliserida menjadi metil ester adalah sebagai berikut, di mana
reaksi atau struktur trigliserida untuk menjadi metil ester. Yang berikut karakteristik biodiesel yang dihasilkan yaitu dari densitas, viskositas, kadar air, dan bilangan asam, di mana hasil analisa terhadap sifat fisik produk biodiesel yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan biodiesel sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya dan standar SNI yang ditunjukkan pada tabel berikut. Di sini tabel karakterisasi produk biodiesel dapat dilihat pada hasilnya. Dan di sini kesimpulan. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa karakterisasi solid hasil sintesis dari sekam padi menggunakan metode spektroskopi FTIR menunjukkan adanya beberapa gugus fungsi pembentuk solid seperti silika dan alumina ditanda dengan serapan pada daerah 994,0,7 cm minus 1, 734,50 cm minus 1, 664,61 cm minus 1, 463,52 cm minus 1, dan 430,72 cm minus 1. Selain itu, hasil karakterisasi menggunakan XRD menunjukkan bahwa solid hasil sintesis memiliki fase kristal dominan dan menunjukkan kemiripan pola di faktogram yang memiliki oleh zeolite tipe Y, sedangkan biodiesel hasil sintesis memiliki nilai rendaman sebesar 89,05% untuk densitas 0,8 gram per mililiter. Untuk viskositas kinematik menghasilkan 5,9928 dan bilangan asam 0,0195 mg KOH per gram dan kadar air menghasilkan 0,053%. Jadi nilai uji semua parameter fisik ini menunjukkan bahwa biodiesel dalam penelitian ini memenuhi SNI biodiesel. Inilah hasil PPT kami. Sekian dan terima kasih.